Arthur Schopenhauer salah seorang filosof yang sangat berpengaruh. Dia hidup tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof pesimisme. Dengan banyaknya para pemikir yang menggebu-gebu tentang optimistik, Arthur Schopenhauer malah menaruh perhatian tentang pesimismenya. Walaupun demikian, hal itu membantu untuk membawa kita ke dalam kondisi penerimaan diri kita dengan seutuhnya. Salah satu kondisi dalam diri kita adalah kesendirian. Bagi Arthur Schopenhauer, kemampuan untuk sendirian merupakan sebuah tanda seorang yang berintelektual tinggi. Menurutnya, kalau kita terlalu sering dalam keramaian dan bersosial, maka semakin sedikit kesempatan kita untuk mengembangkan intelektual kita. Sebaliknya, jika kita sedikit membatasi interaksi kita dengan banyak orang, akan semakin banyak kita investasi diri. Kita investasi dengan mengembangkan kapasitas intelektual kita. Kita bisa mendapatkan kesempatan dan waktu untuk merefleksikan diri kita. Kita renungkan atas makna dalam kehidupan kita, merenungkan eksistensi diri kita, menemukan siapa sebenarnya diri kita. Itulah alasan Schopenhauer mendorong diri kita agar belajar untuk sendirian, menikmati kesendirian, mencoba menemukan ruang sunyi dalam pikiran, menarik diri kita dari kerumunan dan menemukan diri kita seutuhnya. Kita akan menjadi diri kita sendiri dan merasakan kebebasan ketika kita menghentikan kebisingan-kebisingan yang ada di sekeliling kita. Dan hal itu bisa didapatkan dengan kesendirian. Oh ya, sangat berbahaya ketika merasa kesepian. Kesendirian berbeda dengan kesepian. Kesepian sangat bergantung kepada orang lain dan merupakan tanda ketidakmampuan untuk berdiri sendiri. Dia tidak nyaman dengan kesendirian sehingga merasa kesepian. Bahkan orang merasa kesepian padahal sedang bersama orang lain. Sedangkan kesendirian, orang tersebut nyaman dengan kesendiriannya. Dia membuat pilihan untuk menyendiri dan menikmatinya, menikmati kesendirian. Istilah sekarang adalah me time. Bukan berarti Arthur Schopenhauer menyuruh kita menarik diri kita sepenuhnya dari dunia luar, sampai tidak berinteraksi dengan orang lain atau asosial. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Setidaknya kita dapat menikmati dan merasakan kehidupan di setiap waktu yang kita lalui. Momen-momen berharga dalam detik demi detik, menit demi menit terhadap diri kita sendiri. Kita dapat terhubung dengan tujuan hidup kita, sifat lahir batin kita. Arthur Schopenhauer mengatakan, kita dapat menjadi diri kita secara utuh selama kita sendirian. Jadi, siapapun yang tidak suka dengan kesendirian, dia juga tidak suka dengan kebebasan. Karena hanya dengan kesendirian, kita bebas. Kita dapat merasakan kebebasan ketika sendirian. Kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada orang lain, terhadap kerumunan, terhadap lingkungan. Kita sadar akan diri kita sendiri, kebermaknaan hidup kita sendiri. Apalagi zaman sekarang, kita mudah terdistrak, mudah tenggelam dengan adanya media sosial. Begitu banyak gangguan, begitu banyak informasi-informasi yang masuk dalam pikiran kita sehingga kita lupa diri. Padahal informasi-informasi itu belum tentu penting untuk diri kita. Bahkan kita lupa akan target-target atau tujuan hidup kita. Kita seperti terpenjara dengan lingkungan kita. Kita jadi hilang kendali atas hidup kita. Bahkan kita tidak sadar atas apa yang terjadi pada kita sendiri selama ini. Kita dapat mempraktekkan kesendirian dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah menyisihkan sebagian waktu untuk sendirian. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kesendirian, seperti membaca, meditasi, berkontemplasi, dan lain-lainnya. Bagi saya, kegiatan yang sangat berguna adalah menulis. Dengan menulis, kita dapat mengetahui dan mengenal isi pikiran kita. Kita dapat tahu apa saja yang ada di kepala kita. Kita masuk dalam pikiran kita, dalam kepala kita. Secara tidak langsung, hal itu membuat kita mengenal diri kita sendiri. Jadi, baiknya kita alokasikan sebagian waktu kita untuk diri kita sendiri. Belajar menyendiri, belajar kesendirian, belajar menyepi sejenak untuk mengenal diri kita sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.